Baiklah, saya akan menjelaskan definisi dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Di dalam karya ilmiah terdapat data, fakta, dan solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Dalam penulisannya, karya ilmiah bersifat runtut dan sistematis. Selanjutnya, jenis dari karya ilmiah. Yang pertama adalah karya ilmiah. Adalah suatu laporan tertulis yang diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian seseorang atau sebuah tim dengan metode dan etika keilmuan yang benar. Selanjutnya adalah karya semi-ilmiah. Adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut kepada metodologi penulisan yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang konkret dan formal. Selanjutnya karya non-ilmiah. Adalah esai yang menyajikan fakta-fakta pribadi yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bersifat subjektif, tidak menggunakan fakta umum, dan ditulis berdasarkan bahasa yang umum digunakan dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu contoh dari karya ilmiah. Contoh dari karya ilmiah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah karya ilmiah yang berupa skripsi. Skripsi adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dengan bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Jadi, skripsi digunakan untuk sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar dari sarjana. Sehingga skripsi ini harus digunakan dengan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku dengan fenomena yang sesuai dengan bidang ilmu dari mahasiswa tersebut. Yang selanjutnya adalah semi ilmiah. Jadi semi ilmiah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah artikel. Artikel merupakan karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online atau cetak yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Yang selanjutnya adalah future. Future adalah hasil penelitian mengenai suatu objek dan peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan mengunggah simpati dan empati pembaca, sehingga pembaca tertarik untuk membaca future ini. Dan yang ketiga adalah non-ilmiah. Non-ilmiah yang berupa yang pertama itu adalah dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang berceritakan tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Jadi dongeng ini menceritakan tentang kejadian yang dianggap tidak benar dengan cara turun-temurun dari telinga ke telinga, sehingga menjadikan dongeng ini menarik untuk dibaca. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan dan persamaan antara karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Yang mana materi ini merupakan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ria Febrina SSM Home. Langsung saja kita masuk pada topik pembahasan, yaitu perbedaan antara karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Perbedaan antara karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu sistematika, diksi atau pilihan kata, ejaan, kata hubung, dan tujuan penulisan. Sistematika. Karya ilmiah menggunakan metode penulisan yang benar dan menyajikan fakta umum. Semi-ilmiah tidak mengikuti metode ilmiah sepenuhnya dan ditulis dengan berdasarkan fakta pribadi. Non-ilmiah ditulis berdasarkan fiksi dan subjektif, serta tidak mengandalkan analisis dan hipotesis. Diksi atau pilihan kata. Karya ilmiah menggunakan bahasa ilmiah yang baku dan formal, serta bersifat lugas.
Semi ilmiah, gaya bahasanya formal, sederhana, dan populer. Non ilmiah menggunakan gaya bahasa sastra dan dekorasi. Ejaan. Karya ilmiah menggunakan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar sesuai dengan EYD dan PUEB. Semi ilmiah menggunakan ejaan umum di masyarakat sehingga mudah dipahami. Non ilmiah menggunakan ejaan yang bermakna konotasi dan majas. Kata hubung. Karya ilmiah banyak menggunakan konjungsi koordinatif dan subordinatif sebab. Semi ilmiah menggunakan konjungsi koordinatif, subordinatif tujuan, dan subordinatif syarat. Non ilmiah menggunakan konjungsi koordinatif antar kalimat dan subordinatif pengandaian. Tujuan penulisan. Karya ilmiah bertujuan sebagai sumber referensi. Semi ilmiah dapat menjadi sarana pemecahan masalah. Non ilmiah bertujuan untuk memengaruhi dan merangsang imajinasi pembaca. Kemudian yang kedua yaitu persamaan antara karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Persamaannya yaitu sama-sama merupakan karya tulis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.